Setelah kita rapat mulai dari kira-kira akhir Februari, rapat secara virtual mulai Zoom meeting salah satunya, kemudian diikuti bulan April, Mei itu dengan rapat secara tatap muka, sampailah pada posisi kita harus ke lapangan. Ke lapangan melihat beberapa sampel objek-objek tertentu dan sambil tim dari pemerintah pusat itu menanyakan apa yang disebut readiness kriteria. Hal-hal yang berkaitan dengan melakukan survei ke lapangan terkait dengan rancangan peraturan presiden, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi khususnya di Jawa Barat Selatan. Nah, dan dalam kaitan kegiatan beberapa hari ini adalah kalau saya coba hitung sejak kita bergerak dari Kabupaten Sukabumi, mulai dari Bandara Cikembar, terus ke Pelabuhan Ratu, terus ke wilayah Ciletuh, kemudian masuk ke wilayah Cianjur, wilayah Garut, Tasikmalaya, dan terakhir adalah di Pangandaran, dan sekarang balik lagi ke Kabupaten Ciamis. Ini coba saya hitung kira-kira hampir 700 km. Jadi dengan persiapan kita dari Bandung ke titik-titik tersebut, rata-rata kita akan bergerak sampai dengan pulang itu 1000 km. Tapi poinnya adalah bukan berapa kilometer yang kita bisa jalani, tetapi bahwa titik-titik yang diusulkan khususnya untuk rancangan peraturan presiden ini adalah bisa kita pantau bersama-sama. Karena kita mendapatkan arahan dan bimbingan langsung dari Sekretariat Kabinet, kemudian Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, kemudian juga Menko Perekonomian. Dari sisi infrastruktur, beberapa hal yang sudah kita bisa lihat bersama-sama, ada jalan lingkar di Kabupaten Sukabumi misalnya, kemudian ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan moda transportasi lain, yaitu misalnya untuk reaktivasi kereta api, kemudian ada juga bandara. Jadi dari sisi infrastruktur, transportasi itu yang terjadi. Jalan, darat, kemudian kereta api, kemudian bandar udara, dan juga adalah bagaimana pelabuhan penumpang di Pelabuhan Ratu yang akan menyambungkan ke Palangpang untuk mendorong Ciletuh atau UNESCO Global Geopark Ciletuh juga bisa kita fasilitasi. Nah, kemudian dari sisi yang lain adalah bagaimana pengembangan perekonomian, khususnya pariwisata. Di Kabupaten Sukabumi, bagaimana geyser Cisolok kita kembangkan sampai ke Pangandaran, bagaimana kita mengembangkan katakanlah Pantai Madasari. Jadi itu yang berkaitan urusan kepariwisataan, kemudian juga bagaimana urusan pengembangan ekonomi lainnya. Ada potensi-potensi perikanan, mulai dari pelabuhan penangkapan ikan dari Cisolok, pelabuhan perikanan Nusantara di Pelabuhan Ratu yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan samudra. Kemudian ada beberapa titik-titik yang lainnya, ada di Cianjur, ada di Cilaut Eureun Garut, ada juga di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya untuk pengembangan tambak, dan juga adalah ada di Pangandaran. Kalau di Pangandaran lebih kepada bagaimana areal atau lahan-lahan pertanian yang selama ini kena banjir karena meluapnya Sungai Citanduy juga bisa ditangani. Itu misalnya di daerah Padaherang. Kemudian yang lain tentu adalah bahwa selain infrastruktur, pengembangan ekonomi pariwisata, pengembangan ekonomi pertanian dan perikanan, juga yang bisa kita lihat bagaimana suatu kawasan wisata seperti Pangandaran memikirkan lebih lanjut, merencanakan lebih lanjut lagi adalah tentang yang disebut tempat pembuangan sampah akhir. Ini juga hal yang tentu ingin kami dorong, khususnya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kabupaten kota, dan ditampilkan yang akan memberikan bimbingan dan arahan-arahan dari kementerian. Tapi pada prinsipnya memang usulan-usulan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat memang harus kita segera putuskan apakah ini bisa kita akomodir di dalam Perpres sehingga kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah punya
perhatian untuk segera merealisasikan. Usulan bahwa Kemenhub yang akan melaksanakan baik pembebasan lahan maupun pembangunannya. Tapi tentunya nanti ada kontribusi dari Pemda dalam hal ini. Nah, jadi nanti kalau ini sudah masuk di dalam Perpres, tentunya kita akan melihat beberapa potensi-potensi yang akan kita dorong untuk KPBU-nya. Sebagai contoh, Nusa Biru itu juga merupakan potensi yang akan kita kembangkan dengan KPBU FUS atau hak pengelolaan aset terbatas. Ya, jadi brownfield-nya itu sudah ada infrastrukturnya. Nah, bagaimana kita bisa manfaatkan infrastruktur itu, kita kerjasamakan dengan swasta, tapi tentunya kita harus bantu swasta berpikir ini loh, potensi marketnya seperti apa, sehingga mereka juga tertarik untuk masuk berinvestasi di sana. Artinya, infrastruktur yang sudah ada ini harusnya kalau bisa kita lihat kembali, ya kita lihat potensinya seperti apa, dan ini adalah salah satu bagaimana kita membangun infrastruktur, membangun daerah, tapi melibatkan juga unsur swasta, unsur BUMN dalam pembangunan wilayahnya. Kemudian juga yang diberikan perhatian khusus adalah bagaimana sharing pendanaan. Pemerintah pusat share-nya berapa, pemerintah provinsi share-nya berapa, dan juga pemerintah kabupaten kota. Artinya, kalaupun sudah masuk ke Perpres yang dalam pemahaman kita bersama-sama, kalau programnya sudah programnya P1, harapannya adalah masuk menjadi program strategis nasional. Namun demikian, pada saat kita harus memilah-milah dalam kaitan penganggaran, tentu ada sharing bersama-sama, karena ini adalah pembangunan bersama-sama, bukan hanya milik kabupaten kota atau provinsi atau bahkan pusat, tapi milik bersama. Nah, jadi dengan demikian pembelajaran yang sangat banyak berarti untuk kita semua adalah bahwa perencanaan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan matang, dan dengan mengaktifkan berbagai pihak, itu poinnya. Yang terakhir tentu kita semua tim dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dari Bapeda, dan didukung oleh berbagai perangkat daerah, we will do the best, but Allah will do the rest. Jadi kita sudah berjuang sedemikian rupa, seoptimal mungkin. Terakhir tentu kita harapkan semua yang kita kerjakan itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu terima kasih untuk tim Bapeda khususnya, bersama-sama kita sudah menggarap kegiatan ini dengan baik, dan juga tim dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan teman-teman kabupaten yang dilalui sejak dari, sekali lagi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis. Beberapa hal yang sangat urgent, terutama dari sisi tadi koneksitas, kemudian pelayanan dasar, dan optimalisasi dari beberapa infrastruktur yang sudah ada zaman dulu, kita coba optimalkan untuk menunjang semua kegiatan atau potensi yang ada di Jabar Selatan. Mari kita dukung pembangunan ini, mari kita laksanakan sebaik-baik mungkin, tentunya dengan sekali lagi mohon kerjasamanya antara dukungan pemerintah pusat, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan kabupaten kota yang ada di sekitar Jabar Selatan ini. Terima kasih, semoga kita dapat mencapai Jabar juara, khususnya di wilayah selatan. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.